pelajaran sejarah terkadang dianggap membosankan oleh siswa. Katanya, penuh beban hafalan. Padahal belajar sejarah adalah hal yang penting bagi siswa. Dengan belajar sejarah, kita dapat menjadi manusia yang lebih cerdas, sadar, toleran, dan bertanggung jawab. Keberhasilan proses pembelajaran sejarah tidak terlepas dari kemampuan guru mengembangkan model-model pembelajaran, serta media pembelajaran yang inovatif, sehingga dapat membuat siswa belajar secara aktif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul, bisa belajar pada pagi hari ini dalam kelas yang ceria itu ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ista'in Iqra al-Fatihah. Silakan dicek dulu di meja-mejanya, di kolom-kolom mejanya apakah ada sampah atau tidak. Silakan dicek. Oke, siapa yang harus hadir hari ini? Aril. Hah? Aril keterangan? Sakit. Terus? Keterangan? Mana? Sakit. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu biar pembelajaran kalian lebih bersemangat lagi. Pembelajaran kita pada pagi hari ini masih sama dengan model pembelajaran problem based learning dengan media Mentimeter. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang lanjutan minggu kemarin, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi. Sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, apa ada yang masih ingat materi kemarin minggu lalu yang kita bahas? Ada nggak yang masih ingat? Apa tuh? Judulnya apa? Kemarin kita bahas tentang apa? Dalam bidang politik. Ada yang tahu siapa tuh? Demokrasi terpimpin. Coba, Fadli. Demokrasi terpimpin atau bisa juga disebut dengan Orde Lama adalah sistem pemerintahan di mana Agak nyari Fadli suaranya. Kurang kuat. sistem demokrasi terpimpin atau bisa disebut juga Orde Lama adalah sistem kekuasaan di mana sistem pemerintahan di mana kekuasaan terpusat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah mengamati video dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin secara tepat dan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin secara
Coba Meli silakan. Dengan adanya masalah ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, salah satunya adanya inflasi, pemberontakan dalam negeri, dan konfrontasi dengan Malaysia. Silakan kalian amati video tersebut. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Kekacauan perekonomian pada masa itu adalah inflasi. Beberapa usaha pemerintah untuk mengatasi kekuasaannya ekonomi. Di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat BPNAS. Salah satu penyebab kekacauan atau masalah ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah inflasi. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang pertama adalah membentuk Dewan Perancang Nasional atau disingkat DPR. Dibentuk pada tanggal 1960, Dewan Perancang Nasional mengumumkan rencana pembangunan 8 tahun yang disebut Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Program tersebut disusun oleh Muhammad Yamin selaku Ketua Deparnas. Pelaksanaan program PENAS ini diresmikan oleh Presiden Soekarno. Berdasarkan informasi yang sudah saya cari, Gedung Merdeka sekarang sudah dialihfungsikan menjadi museum. Museum yang memamerkan berbagai benda presiden dan foto konferensi Asia Afrika. Kapal feri. Jauh amat. Ayo jangan bengong. Mari dengarkan presentasi kami. Pada 24 Agustus 1959,
Tanya terakhir ini penentu. Ya? Mulai. Yes. Tepuk tangan. Apa pendapat kalian tentang pembelajaran sejarah pada hari ini? Silakan kalian tuliskan pendapat kalian di Mentimeter. Siapa yang senang tuh? Jangan satu, ya tuh. Silakan Berdiri, terus semangat. Kalau yang ibu lihat berarti positif semua ya. Berarti menyenangkan pembelajaran kita pada hari ini. Gimana? Senang? Mungkin salah satu dari kalian mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita. Silakan yang mau memberi kesimpulan. Kanja, oke silakan Kanja. Berdiri aja kali. Silakan Kanja. Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan oleh pemerintah. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh kekacauan kondisi politik dan ekonomi sebelum tahun 1959. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi ini yaitu 1. Membentuk Dewan Perancang Nasional, 2. Devaluasi mata uang rupiah, 3. Menekan laju inflasi, 4. Deklarasi ekonomi, dan 5. Dana revolusi. Oke, itu kesimpulan dari Hanzani bahwa sistem demokrasi terpimpin itu terpusat pada satu pemimpin, yaitu pada saat itu presiden. Oke, bagaimana? Sudah paham dengan materi yang disampaikan hari ini? Sudah ya. Jadi kalau kita minggu depan tuh ulangan semester, jadi ibu rasa untuk materi demokrasi terpimpin rasa ibu sudah sangat-sangat paham. Dia dari tadi kita bermain game, diskusinya juga udah bagus, presentasinya juga bagus, semuanya menampilkan yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mungkin ibu tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.